Dramatis. Penembakan WNI di Malaysia ungkap kronologi mengejutkan di perairan Tanjung Rehu. Peristiwa tragis menimpa 5 warga negara Indonesia, WNI, di perairan Tanjung Rehu, Malaysia, Jumat 24 Januari. 1 korban meninggal dunia, sementara 4 lainnya terluka dalam insiden yang diduga melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Kejadian ini memicu gelombang kecaman, tangisan keluarga, hingga ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa penembakan ini terjadi? Dan bagaimana pengakuan mengejutkan dari keluarga korban serta pihak berwenang? Berikut ulasan lengkapnya. Kronologi menegangkan, saya tidak baik-baik saja, pesan terakhir korban. Istri Muhammad Hanafiah, WNI yang menjadi korban meninggal dalam insiden ini, menceritakan detik-detik terakhir sebelum suaminya ditembak. Pada Kamis malam, 23/1, korban sempat menghubunginya dan meminta agar tidak menelepon lagi, mengaku sedang berada dalam masalah besar. Esok paginya, korban kembali mengirimkan pesan suara, terdengar panik dan cemas. Dia bilang, "Saya tidak baik-baik saja. Laporkan ke polisi, saya sendirian di kapal. Tolong jemput saya di perairan Dumai," ungkap istri korban sambil terisak. Pesan itu menjadi komunikasi terakhir mereka, sebelum handphone korban tidak lagi aktif sejak Sabtu malam, 25/1. Korban sempat mengirimkan lokasi keberadaannya di sekitar Pulau Keri, Selangor. Menurut Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, Aceh, lokasi tersebut juga menjadi tempat terjadinya insiden penangkapan dan penembakan oleh APMM. Malaysia klaim WNI melawan, Indonesia desak penyelidikan. Menurut keterangan pihak APMM, penembakan terjadi karena para WNI diduga melakukan perlawanan saat patroli menghentikan kapal mereka. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, menyatakan bahwa kapal WNI menabrak kapal patroli dan 2 orang menyerang petugas dengan parang. Aksi tersebut, klaimnya, memicu tembakan sebagai bentuk pembelaan diri. Namun, pihak Indonesia mempertanyakan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Christina Aryani, menyebut tindakan ini sangat disayangkan dan mendesak transparansi dalam penyelidikan. "Kami mengecam tindakan yang menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kami meminta pemerintah Malaysia mengusut dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden ini," ujarnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik untuk memastikan proses investigasi berlangsung secara adil dan tuntas. DPR, kami tidak akan diam. Reaksi keras datang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang mengecam tindakan APMM. "Kami menyayangkan dan mengecam keras tindakan berlebihan aparat Malaysia yang menewaskan WNI ini," tegasnya. Dasko meminta Kementerian Luar Negeri RI dan P2MI membentuk tim investigasi untuk menyelidiki insiden ini. Ia juga menuntut pemulangan jenazah korban secara hormat ke kampung halamannya. "Kami tidak akan diam. Penanganan ini harus transparan dan adil demi martabat rakyat Indonesia," imbuhnya. Tantangan baru dalam hubungan RI Malaysia. Insiden ini menjadi ujian baru bagi hubungan diplomatik kedua negara. Tidak hanya soal penembakan, tetapi juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran. Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan bagi WNI yang bekerja atau berada di luar negeri, khususnya di jalur-jalur rawan seperti perairan Selangor. Pihak KBRI di Kuala Lumpur telah meminta akses ke konsuleran untuk menemui korban selamat dan memastikan jenazah korban mendapat penghormatan terakhir. Saat ini, data terkait korban dan kronologi insiden masih terus didalami oleh otoritas terkait. Kesaksian keluarga, dia hanya ingin pulang. Di tengah polemik yang terjadi, suara haru datang dari keluarga korban. Istri Hanafiah hanya berharap keadilan ditegakkan. Dia hanya ingin pulang. "Tidak ada yang pantas kehilangan nyawa seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Apa langkah selanjutnya? Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para korban. Masyarakat pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Akankah keadilan terwujud? Semua mata kini tertuju pada hasil penyelidikan dan langkah konkret pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Video ini menyajikan kronologi lengkap dan berbagai sudut pandang untuk memberikan gambaran jelas kepada pembaca. Tetap pantau perkembangan berita ini untuk mengetahui langkah selanjutnya dari pemerintah RI dan tanggapan otoritas Malaysia.